sejauh ini kami, fraksi kita nih, nggak melihat bahwa katanya masyarakat menghendaki interpelasi itu nggak melihat itu kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini bersama dengan Ketua DPC ya? Ketua DPC Partai Demokrat Cilegon, Bapak Rahmatullah. Keren sekali, ini memang Pak Rahmatullah itu orangnya fashionable, anggota DPRD yang masih muda, dan juga hobi balap motor. Apa sih? Trek ya, nge-trek. R-King. Waduh, dia geng R-King. Saya sengaja datang ke kantornya Pak Rahmatullah karena memang ada satu isu yang akan kita bicarakan terkait dengan hak interpelasi yang belakangan rame dan tidak jadi digelar alias batal, gitu. Dan Partai Demokrat adalah partai yang nggak setuju terhadap hak interpelasi itu. Nah, benar tidak setuju? Iya. Kenapa alasannya? Alasannya pertama, kita sebagai orang yang berpartai, tentunya ada garis komando. Ketika pimpinan kita yang otomatis Demokrat dipimpin oleh Ibu Iti, dan beliau juga sebagai bupati. Jadi sesama kepala daerah itu rasanya punya naluri yang sama ketika kepala daerah akan mendapatkan hak interpelasi dari anggota DPRD, sekalipun itu beda wilayah, tapi rasanya bisa dirasakan oleh beliau. Sesama kepala daerah, ketika kepala daerah lain diinterpelasi oleh DPRD, itu rasanya menurut mereka mungkin agak kurang pas, boleh dibilang menyakitkan hati. Padahal sesungguhnya kita tahu bersama bahwa interpelasi adalah hak DPRD untuk menyampaikan kepada wali kota atau kepala daerah atau pada bupati, gubernur, untuk apa yang menjadi keingintahuan DPRD soal kinerjanya yang sudah dilakukan, ada hal-hal yang menyimpang atau tidak gitu menurut DPRD. Saya kira sah-sah saja dan wajar-wajar. Sebetulnya saja. Wajar ya, wajar saja. Cuman persoalannya begini, kalau misalkan satu komando, kan yang tahu kondisi masyarakat Cilegon adalah Demokrat Cilegon, bukan Demokrat daerah lain, sekalipun itu ketua Demokrat misalnya. Apakah tidak memberikan gambaran kepada pengurus Demokrat satu tingkat di atasnya tentang kondisi yang terjadi? Kita menyampaikan itu, saya selaku ketua DPC Demokrat Kota Cilegon menyampaikan pada pimpinan saya di Provinsi Banten bahwa di Cilegon akan terjadi hak interpelasi akan disampaikan oleh DPRD. Kami minta arahan pandangan kepada pimpinan, apa keputusan yang harus saya ambil ketika fraksi kami dimintai pandangan fraksi nanti. Apakah mendukung atau tidak mendukung, kan tentunya kami memohon arahan terlebih dahulu dari pimpinan partai. Bro, itu apa enggak memberi arti bahwa lu nih nggak merdeka membuat sebuah keputusan? Ya kagak. Yang namanya berpartai itu ya sudah otomatis begitu. Ketika berpartai, kita sebagai petugas partai ini katakan demikian. Ketika instruksi pimpinan di atasnya dilanggar, siapa yang berani, bro? Walaupun pada kenyataannya di daerah menghendaki itu. Sebenarnya kalau dibilang menghendaki atau tidak ada menghendaki, sejauh ini kami, fraksi kita nih, nggak melihat bahwa katanya masyarakat menghendaki interpelasi itu nggak melihat itu kok. Kalau beberapa kali hearing yang dilakukan soal keluhan masyarakat terhadap program-program yang belum jadi, apa itu tidak bisa menjadi pijakan bahwa itu adalah bagian dari menuju interpelasi? Oh betul, ketika
masyarakat melakukan aduan kepada DPRD atas kinerja beberapa OPD dan program-program janji politik dari kepala daerah itu, tugas kita mengundang OPD yang terkait untuk melakukan hearing komisi. Akan menanyakan gitu, apa yang disampaikan masyarakat tadi itu kenapa bisa terjadi. Artinya menurut kami nih, hal-hal demikian yang ingin disampaikan oleh DPRD, baik kinerja kepala daerah, yang tentunya kinerja itu dibagi dalam program-program yang ada di OPD-OPD terkait. Gitu. Menurut kami itu masih bisa cukup dengan mengundang OPD melalui hearing komisi saja. Nah, begini bro, gue pernah hadir waktu itu dalam sebuah hearing antara Dewan dengan SKPD. Ketika ditanya, salah satu contohnya nih, ketika ditanya soal janji KCS dan 25 tenaga kerja, itu ada yang bilang, oh itu domainnya wali kota. Jadi dinas tidak bisa berkata. Akhirnya, pada akhirnya memang yang harus ditanya wali kota, bukan SKPD. Gimana seperti itu? Kalau pandangan lo seperti itu, kan kita masih nanti ada LKPJ namanya, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah 2021 yang nanti akan dilakukan di 2022. Ketika hearing komisi dilakukan menurut DPRD tidak puas, kurang pas jawabannya, tanggapannya, maka kita tunggu di LKPJ itu apakah hasil laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah ini sudah bisa diterima atau tidak diterima oleh DPRD, baru di situ sampaikan kepala daerah hadir pasti dalam laporan keterangan pertanggungjawaban. Itu nanti DPRD akan menyampaikan seluruh yang diinginkan atau yang menjadi tanda tanya masyarakat atas program janji politiknya itu di situ. Di LKPJ itu. Di LKPJ itu masih bisa dilakukan. Tapi kan sebetulnya LKPJ itu lebih kepada draft, bro. Kalaupun misalkan ada kesalahan soal laporan, itu kan soal penyusunan narasi saja. Loh, justru dalam penyusunan narasi atau hasil dari serapan-serapan anggaran yang sehingga mewujudkan program-program janji politik itu, disitulah perdebatan seorang anggota DPRD terhadap kepala daerah itu di situ waktunya, momennya. Jadi nggak apa-apa, nunggu dulu gitu sampai LKPJ disampaikan di Dewan, walaupun ada desakan dari masyarakat soal beberapa program. Kita kan ada momennya, ada waktunya, ada masanya. Lagi pula kan kepala daerah baru 10 bulan atau 11 bulan. Yes. Kan belum sampai dengan 1 tahun. Cuman ingat juga satu catatan bahwa wali kota sekarang tuh nggak 5 tahun, bro. Betul. Maka dalam LKPJ kan nanti akan disampaikan ketika misalnya soal janji KCS, beasiswa, penurunan angka tenaga kerja misalnya dan lain-lain sebagainya. Ketika dalam LKPJ 2021 nanti yang kita bahas di 2022, misalnya janji politik soal beasiswa dalam satu periode itu dia menjanjikan 5.000 beasiswa. Berarti kalau 5 tahun, dalam 1 tahunnya kan beliau harus menyelesaikan 1.000. Maka dalam 1 tahun itu nanti kita evaluasi apakah tercapai 1.000, melebihi atau kurang. Ketika kurang, maka kita pertanyakan. 1 tahun ini aja saudara wali kota tidak bisa menyelesaikan. Gitu. Apa di tahun berikutnya bisa menyelesaikan atau lebih? Sehingga jadi 2024 program janji politiknya itu tertuntaskan semuanya. Begitu juga angka kemiskinan yang akan diturunkan atau KCS itu dalam 2024 nanti ketika 21, 22, 23, 24 dalam setiap tahunnya terrealisasi atau tidak, maka di situ perdebatan DPRD dengan kepala daerah dan antek-anteknya kepala-kepala OPD itu. Enggak gini. Sebetulnya kan hak interpelasi itu yang disampaikan tadi itu wajar saja karena itu hak yang melekat kepada Dewan. Wajar saja. Bagian dari pengawasan Dewan terhadap politik. Bagi kontrol anggota DPRD. Nah, pertanyaan sederhananya adalah kalau toh hak interpelasi biasa-biasa saja tidak akan mempengaruhi posisi wali kota, tidak akan bisa dimakjulkan kalau tidak berlanjut ya. Tidak akan bla bla bla. Kenapa kok tiba-tiba banyak ditolak itu? Apa karena fraksi-fraksi dan partai politik lebih memikirkan kebijakan partainya ketimbang? Bukan.
Kalau soal partai, kita hanya memohon arahan dan pandangan saja. Soal kesimpulannya nanti kita akan, plus minusnya akan kita sampaikan dan kita ambil sendiri. Terutama kita, fraksi Demokrat dengan P3 adalah satu fraksi bergabung. Gitu. Maka tidak bisa masing-masing fraksi mengambil keputusannya sendiri. Karena nanti pandangan fraksi adalah FPD, Fraksi Persatuan Demokrat. Jadi P3 dengan Demokrat harus sama pandangannya. Enggak, soal hak interpelasi itu, kok kenapa sih ditolak gitu? Kan katanya kan hak... Sebenarnya kita belum sempat menolak atau belum sempat menerima. Kenapa? Karena pengusul tidak pernah menyampaikan kepada kita, mengajak bicara terhadap kita, soal misalnya partai-partai pengusul yang 3 partai itu katanya tidak pernah mengajak diskusi dan bicara dengan fraksi-fraksi yang lain bahwa mereka punya usulan soal apa interpelasi itu, kan anggota DPRD juga berhak menerima penjelasan sebelum dalam pandangan penyampaian. Kan tata tertibnya usulan interpelasi itu kan dilakukan dulu oleh pengusul, oleh anggota atau fraksi, lebih dari satu fraksi misalnya, atau 7 anggota gitu. Ketika usulan itu masuk, kan minimal pimpinan nanti menyampaikan kepada anggota DPRD dan badan musyawarah, ini loh ada pengusul dari 3 fraksi misalnya ABCD, diperlihatkan. Lalu ketika sudah disampaikan maksud dan tujuannya, kan bisa lah kita ini saling duduk bersama sambil ngopi, sambil bicara. Ini ada usulan, rencana usulan dari fraksi ABCD soal interpelasi. Nanti kan kita bisa bertanya balik, kenapa saudara mengusulkan interpelasi itu? Bukannya itu dibahas di BAMUS? BAMUS saja, saya memang bukan anggota BAMUS ya, anggota Badan Anggaran, tapi mereka kan menyampaikan ke kita. Ya. Dalam BAMUS itu, hari itu disampaikan, hari itu diberitahu ada pengusul, hari itu dijelaskan, gitu. Tapi kan versi penjelasannya kan versi pimpinan. Dari versi 3 pengusul ini kan tidak menyampaikan kepada kita semua. Kita ini kan lembaga DPRD di daerah sih, nggak seperti di pusat. Masih bisa diajak ngobrol sambil ngopi, sambil santai gitu bro. Nggak usah terlalu serius-serius sehingga apa yang menjadi tujuan dan harapan mereka itu tersampaikan ke kita. Kira-kira mereka butuh dukungan, kan kita bisa diajak ngomong. Kita butuh dukungan dari beberapa fraksi yang lain. Begini loh positifnya, begini loh negatifnya. Kan bisa begitu. Harusnya kalau pengen kita sih. Bukan di BAMUS itu, di BAMUS yang pertama apa tidak muncul itu? Katanya sih disampaikan. BAMUS itu kan terdiri dari beberapa anggota DPR, setengah dari jumlah anggota, dari 40 dikurangi 3 pimpinan, begitu juga Banggar kan sama jumlahnya. BAMUS dan Banggar itu anggotanya sama. Dan semua fraksi ada di situ. Semua fraksi mewakili ada di situ. Kalau BAMUS mendapatkan penjelasan, yang di luar BAMUS kan tidak mendapatkan penjelasan. Nah itu berarti kewajibannya adalah di fraksi-fraksi yang ada di BAMUS dong. Nah gimana, wong waktunya hari itu, hari besoknya harus dilakukan paripurna. BAMUS hari apa tuh? Hari Jumat kalau nggak salah. Senin langsung penyampaian pandangan usulan dari pengusul. Lalu Rabunya fraksi harus memberikan tanggapan fraksi atas usulan. Kan nggak ada waktu kita. 3 hari itu nggak cukup, dari hari Jumat ke hari Senin melakukan komunikasi. Kan hari libur dong, masa kita libur juga harus bekerja. Ayo urusan masyarakat pun nggak ada libur lah bro. Bukan di situ. Artinya, kenapa ini harus diburu-buru? Kan bisa, misalnya hari Jumat BAMUS, nanti hari di minggu depannya pandangan penyampaian usulan, lalu minggu depannya tanggapan fraksi, kan bisa. Kenapa mesti harus didesak hari itu BAMUS, berapa hari kemudian pengusul, 2 hari kemudian langsung pandangan fraksi. Ini kan perlu dipertanyakan, kenapa harus diburu-buru, dipercepat? Ini ada apa gitu? Siapa di balik usulan ini nih siapa? Buktinya yang mengusulkan 2 fraksi akhirnya mundur. Kan? Justru saya bertanya, wong mereka yang memulai, kok mereka yang mengakhiri sendiri? Enggak, sekarang kita berbicara secara personal, Bro.
secara personal itu sebetulnya wajar nggak sih kalau masyarakat mengeluhkan soal janji KCS, janji tenaga kerja yang tidak terrealisasi? Wajar. Nah, mereka kan tidak bisa menyampaikan itu langsung ke wali kota karena ada lembaganya itu DPRD. Kemudian Bisa. mereka kan menyampaikan ke wakil rakyatnya. Betul. Dan itu kan benar kan? Betul. Nah, sekarang wakil rakyat ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh rakyatnya kepada wali kota. Ya nggak langsung harus interpelasi kan? Apa kira-kira Bisa. yang paling mungkin? Ya hearing komisi masih bisa dilakukan. Lalu LKPJ juga masih bisa dilakukan. Lalu kita juga ada evaluasi kinerja kepala daerah, prognosis 6 bulan sebelum dan 6 bulan yang akan datang, itu juga ada loh dalam program kerja DPRD itu ada. Oke bro, kita tahan dulu. Guys, kita break dulu karena waktu sudah masuk ke maghrib ya. Kita akan kembali setelah sholat maghrib. Bisa kita kembali, tadi kita break sebentar ya, karena maghrib. Kita kembali obrolan dengan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cilegon, Bapak Haji Rahmatullah. Saya biasanya memanggil beliau itu cuy, nah, karena memang ini generasi milenial sebetulnya guys. Generasi milenial yang 3 periode ya? 3 periode, nyalek 4 periode. Dari 2004. Dari 2004 udah dipasang dan sudah duduk 3 periode di DPRD Kota Cilegon, sehingga matang sekali urusan DPRD. Baik, kembali kita ke persoalan hak interpelasi tadi. Begini bro, di tengah gelombang tuntutan terhadap keterbukaan informasi publik, terus juga gelombang kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, gue jadi terganjal dengan persoalan partai politik di daerah yang tidak bisa menentukan sikapnya sendiri. Kalau misalkan garisnya garis komando, harus dari DPD 1, harus dari pusat, gitu. Lah, keberadaan partai politik di daerah itu dengan semangat otonomi daerah itu di mana jadinya? Ya nggak gitu juga, cuy. Tidak semua keputusan partai itu harus menunggu jawaban pimpinan di atas, DPD maupun DPP, nggak semua. Nggak semua. Itu apa-apa aja gitu kalau misalnya yang nggak ada batasannya juga. Kita secara intuisi, secara hierarki, jika memandang bahwa sebuah persoalan itu harus mendapatkan pandangan atau arahan dari DPD maupun DPP, baru kita lakukan. Kalau nggak, ya nggak usah. Kalau hak interpelasi itu memang harus? Ya nggak harus juga, tapi nggak juga tidak harus gitu. Saya juga ke DPD hanya menyampaikan mohon arahan saja. Beliau tidak mengarahkan bahwa harus setuju atau tidak setuju, tidak. Jadi sikap fraksi Persatuan Demokrat itu sikap daerah, bukan ada campur tangan dari hierarki tadi. Ada sikap komando misalkan? Tidak ada komando, hanya memang saya meminta arahan saja, pandangan dari pimpinan di DPD, arahannya seperti itu, karena sama-sama kepala daerah gitu ya. Saya mengambil kesimpulan mereka tidak serta-merta bahwa DPC Cilegon tidak boleh atau boleh mendukung gitu, enggak ada. Hanya dikasih arahan-arahan saja, masukan pada kita, dan itu menjadi bahan pertimbangan kita. Yang akhirnya kesimpulannya mengarah kepada tidak setuju terhadap interpelasi. Karena P3 juga sebagai fraksi gabungan dengan Demokrat juga tidak setuju terjadi interpelasi, maka kita mengikuti supaya pandangan fraksi Persatuan Demokrat antara Demokrat dengan P3 harus sama yang Gua kira semua keputusan harus diambil oleh satu tingkat di atasnya. Itu nggak merdeka dong jadi ketua partai kalau begitu. Ada satu hal yang harus kita sampaikan, ada juga yang nggak perlu kita sampaikan. Oh gitu. Jadi nggak melulu harus instruksi dari atas. Enggak. Soal AKD aja kan menjadi kewenangan kita sendiri. Kita mau masuk di komisi berapa, mau ambil AKD apa, ya terserah kita. Karena intinya kan komunikasi. Sebetulnya
interpelasi yang diusulkan oleh beberapa fraksi itu juga kalau dikomunikasikan dengan baik, mungkin pola pikir teman-teman di DPRD di fraksi yang lain juga mungkin akan seirama. Gitu. Tapi karena tidak terkomunikasikan dengan baik. Sekarang begini Personal Bro, dari 3 fraksi yang sudah sejak awal mengusung, tapi tiba-tiba narik posisi, bahkan di Bamus tadi absen, keputusannya tidak ikut itu. Kalau menurut lu, secara politik itu apa sih yang membuat mereka melakukan hal seperti itu? Apakah karena instruksi juga atau seperti apa? Ada di antara karena instruksi, karena berbeda partai, berbeda kebijakan dan aturan main. Lah kalau pimpinan di atasnya sudah instruksi begitu, siapa yang berani melanggar pimpinan? Mereka mau nerima konsekuensinya atau enggak gitu. PAW dan lain sebagainya. Jadi tidak semua partai sama lah. Nah, konsekuensinya. Kalau hak interpelasi itu sebetulnya kalau itu jadi dilakukan, siapa sih yang diuntungkan? Kan masyarakat. Sebenarnya kalau kita melihatnya bukan soal masyarakat diuntungkan atau dirugikan. Saya lebih melihat arahnya itu ketika kepala daerah diinterpelasi oleh DPRD, ini efeknya banyak loh. Gitu. Ke kita sendiri juga ngefek gitu. Ada efeknya. Kan hak bertanya. Seolah-olah ketika kepala daerah diinterpelasi itu bahwa kepemimpinan atau kinerja kepala daerah ini buruk gitu seolah-olah. Akan ke sana mengarahnya. Iya. Ya. Kecuali dalam beberapa tahun yang sudah berjalan ke depan memang tidak mensejahterakan atau tidak terlihat grafik pembangunannya, peningkatan kesejahteraan masyarakat, ya oke lah, kita juga akan melek mata gitu. Kalau sekarang? Ya itu tadi gue bilang, belum 1 tahun, kita masih bisa evaluasi dengan hearing komisi dan mendengarkan LKPJ 2021. Cukup dengan itu? Cukup itu dulu, koreksi, nanti di situ tuh bisa hantem-hanteman gitu. Di dalam internal kita, eksekutif dan legislatif, ketika LKPJ yang disampaikan menurut pandangan DPRD belum puas atau belum baik, ya di situ dihantam, dihajar gitu. Kalau secara grade ini, sebut aja grade, itu kekuatannya lebih hebat mana tuh di dalam grade politik? Hak interpelasi kah atau menolak LKPJ kah? LKPJ itu nggak ada menolak, nggak ada. Oh, nggak ada menolak. LKPJ dulu ya. Sekarang LKPJ itu tidak ada pandangan menolak, tapi semacam dilanjutkan atau tidak gitu. Ketika LKPJ-nya, angkat teleponnya, takut penting. Siapa tahu ada perubahan harus interpelasi kan. Dimatiin aja kalau dia masuk. Ini guys, kalau memang ngobrol sama pengusaha yang juga anak motor ya memang begini. Bisa jadi teleponnya kan kalau nggak diangkat ternyata proyek 2 triliun kan. Bisa jadi masyarakat. Karena gitu ya? Hujan, kebanjiran lah. Gitu. Atau boleh jadi juga konstituen yang nanya, kenapa Demokrat nggak mendukung hak interpelasi? Bisa aja. Nah oke. Itu tadi ada nggak sih konstituen kita yang bertanya kenapa sih Demokrat tidak mengarah ke hak interpelasi seperti fraksi lain dalam tanda petik ya? Ada nggak sih yang bertanya? Ada, kita kan punya grup di WA juga dengan teman-teman masyarakat sekota Cilegon, ada dari kalangan LSM, dari pendidik, dari politikus, pengusaha banyak. Ya menanyakan juga, kenapa? Ya kita jelaskan, sampaikan. Bahwa sebetulnya kurangnya di komunikasi saja kok. Itu kuncinya ya? Ya berpolitik itu kan komunikasi dijalin. Soal setuju tidak setuju itu sebenarnya selesai dengan ngopi. Gitu. Enggak. Tidak diajak komunikasi atau belum diajak berkomunikasi. Kalau tidak diajak kan itu mati tuh. Kalau belum ada ajakan berkomunikasi. Sehingga kita sendiri sebetulnya agak kebakaran jenggot ketika ada jadwal paripurna usulan interpelasi itu kita sama sekali nggak tahu. Tapi hari Jumat itu
kita membaca jadwal hari Senin ada usul interpelasi yang kita belum mendapatkan penjelasan atau keterangan apapun. Dulunya kali terlalu elitis, jadi orang males ngajak ngobrol. Ya terlepas dari semua itu ya, saya kira kegiatan saya kan nggak cuma di politik, tapi ya usaha, ya saya juga dengan konstituen harus lebih banyak turun ke bawah. Oke, sekarang oke lah, kita ini final sudah bahwa hak interpelasi tidak bisa dilakukan. Ya. Tetapi soundbite apa sih bahwa persoalan itu hak interpelasi itu muncul kan karena memang ada beberapa persoalan yang ditujukan atas program wali kota. Betul. Oke, saran lu apa yang harus dilakukan oleh wali kota setelah ini nih? Apakah perlu melakukan komunikasi seperti apa? Karena tadi Ketua DPRD menyampaikan bahwa hak interpelasi itu bukan terjadi karena komunikasi yang tersumbat, bukan, tetapi karena memang ada persoalan yang dianggap oleh masyarakat akar rumput untuk disampaikan ke wali kota. Nah, sekarang hak interpelasi tidak jadi, tetapi bahwa keluhan masyarakat itu nyata, sudah ada. Apa yang lu sampaikan kepada wali kota? Keluhan, keinginan masyarakat itu perlu kita perjuangkan. Dan caranya nggak hanya cukup di interpelasi. Masih ada cara dan solusi lain. Kita sebagai anggota DPRD bisa langsung menyampaikan kepada eksekutif apa yang menjadi keluhan masyarakat. Misalnya tadi yang dipersoal soal KCS, soal beasiswa, soal kemiskinan dan tenaga kerja, ya kita langsung sampaikan kepada wali kota bahwa apa yang menjadi janji politik mereka sampai sejauh ini capaian dan targetnya katakanlah belum memenuhi kuota keinginan masyarakat. Maka diperlukan kerja-kerja politik dan kerja-kerja eksekutif itu harus lebih banyak turun ke OPD supaya bisa melakukan serapan-serapan anggaran yang dibutuhkan masyarakat. Ya, karena anggaran juga menjadi bagian dari rencana hak interpelasi. Karena silva kita gede banget, besar, bagaimana janji politik itu bisa terserap secara menyeluruh di OPD oleh dan masyarakat? Kalau serapannya kecil, silvanya banyak. Maka wali kota, saran saya ya harus lebih banyak turun ke bawah dan ke OPD supaya serapan ini bisa dimaksimalkan supaya bisa dinikmati oleh masyarakat. Justru dengan usulan interpelasi dari beberapa pengusul fraksi ini menjadi sisi positifnya adalah kepala daerah harus melek. Ya, betul. Ada manfaatnya, kepala daerah juga jarang melakukan komunikasi terhadap DPRD. Ya DPRD punya hak kontrol gitu. Boleh menyampaikan langsung ke kepala daerah, boleh ke OPD-nya, boleh dalam bentuk hearing komisi, LKPJ, mendengarkan pendapat atau usulan saran masyarakat, disampaikan gitu. Kalau saya sih sejauh ini menyampaikan usulan-usulan masyarakat langsung kepada kepala daerah dan OPD-OPD yang yang bersangkutan, misalnya soal PJU penerangan jalan, saya langsung ke Dishub. Soal jalan, infrastruktur ke PU, soal di Perkim misalnya soal gang-gang yang belum di paving block, soal kuburan yang belum dipagar dan lain sebagainya, tempat ibadah dan lain sebagainya, saya langsung sampaikan. Bahkan soal rumah tidak layak huni, ketika masyarakat langsung datang ke saya bantu dengan proposal, saya bawa ke Basnas, di Basnas dibantu 20 juta, kita serahkan, dibangun, supaya menjadi rumah layak huni. Langsung turun kita ke bawah. Kalau langsung turun itu kan sebetulnya mungkin orang berpikir itu terlalu yang sifatnya adalah personal, bro. Kalau untuk lingkupnya sekota Cilegon kan nggak bisa satu persatu, harus melalui lembaga juga, yaitu hak interpelasi. Tapi begini, apapun yang lu sampaikan, ternyata gue menyimpulkan bahwa sebetulnya Demokrat juga sepakat bahwa persoalan kepentingan masyarakat itu harus dikedepankan. Betul. Soal keluhan warga terhadap program-program yang tidak terrealisasi juga harus direalisasikan. Betul. Berarti penolakan terhadap hak interpelasi itu tidak sama dengan suara hati nurani lu, bro. Bukan.
banyak cara menyampaikan aspirasi masyarakat itu tidak melulu harus lewat interpelasi. Gitu. Masih banyak model-model dan cara lain yang dilakukan dan lebih elegan di mata masyarakat, di mata publik, di mata pemerintah. Pemerintah ini nggak cuman kepala daerah. Forkompimda itu kan ada wali kota, ada Polres, ada Dandim, ada kejaksaan dan sebagainya. Kalau nggak nyebut ada ketua dewan di situ? DPRD. Ya. Artinya beberapa petinggi-petinggi ini kan juga menyoroti semua persoalan-persoalan politik yang terjadi. Maka kita ini harus dalam bertindak itu hati-hati, tetapi bukan berarti takut gitu. Hak interpelasi kan itu hak yang elegan juga menurut gue, bro. Iya, tetapi kalau menurut saya belum saatnya hari ini disampaikan. Persoalan waktu saja. Ya, kasih kesempatan, berikan kesempatan dulu kepada mereka menyelesaikan programnya di 1 tahun pertama. Kita dengar dulu di LKPJ-nya. Kalau itu masih belum memuaskan kita, ya lakukan lagi. Kalau hari ini interpelasi belum bisa dilakukan, di tahun kedua. Di 2023 bisa juga diusulkan. Oke, terima kasih sudah mau menerima gua untuk ngobrol-ngobrol soal ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan membuka wawasan bahwa persoalan hak interpelasi itu bukan persoalan yang luar biasa, sama saja, dan ada cara lain yang lebih elegan yang juga sama-sama ada di Dewan, yaitu di salah satu di LKPJ. Tapi anyway, tadi kita bisa menyimpulkan guys bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua Partai Demokrat Cilegon ini intinya, sejatinya adalah bahwa perjuangan membantu masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat itu menjadi kata kunci yang memang harus diperjuangkan, walaupun dengan cara yang berbeda. Betul. Terima kasih, bro. Mudah-mudahan sukses terus. Bisnisnya sukses, karena memang basicnya bisnis, tapi ya jangan balap-balap lah. Jangan apalagi pakai hobi. Apalagi pakai knalpot brong, itu nggak boleh itu. Terima kasih, pemirsa. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.